Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Ibu Dia, Bapak Ibu dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar Bapak Ibu? Bagaimana keadaan di rumah? Semoga sehat. Bagaimana Pak Hadi? Baik, Mbak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Semoga kita selalu senantiasa diberikan perlindungan dan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa ya Bapak Ibu. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas taufik dan hidayahnya lah kita dapat hadir pada acara Weekly Talk 14, mempersiapkan keterampilan baru untuk pekerjaan di masa depan. Saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta webinar. Yang terhormat, Wakil Direktur Bidang Akademik PKN STAN, Ibu Evi Mulyani, yang alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita saat ini. Yang saya hormati para dosen dan seluruh sivitas akademika PKN STAN, narasumber kita Ibu Deni Puspa Purbasari, PhD, Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja, dan juga Bapak Budi Setiawan, dosen jurusan Kepabeanan dan Cukai PKN STAN, selaku moderator kita pada acara pagi hari ini, serta seluruh peserta acara yang tentu saja akan saya sangat sayangi. Bapak Ibu, ada pepatah katanya tak kenal maka tak sayang. Jadi jangan sampai udah kenal sama saya, nanti nggak sayang ya sama saya. Maka izinkan saya untuk memperkenalkan diri sekali lagi. Tapi sebelum itu saya ingin berterima kasih sebanyak-banyaknya atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memandu acara kita pada pagi hari ini. Perkenalkan, nama saya Givani Adilah Irwanda, mahasiswi PKN STAN, Prodi D3 Penilai 2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai acara pada pagi hari ini, Ibu-Ibu, karena dari tadi saya sudah ditagih nih, seperti biasa, kita akan bacain pantun dulu, biar pada semangat, biar nanti materi yang diberikan, ilmu-ilmu yang akan diberikan, kita bisa serap dengan baik. Air mata jatuh berderai, karena menonton film Korea, karena ibu dan bapak sudah pada ramai, alangkah baiknya kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sebelum itu, saya ingin membacakan panduan peserta webinar pada pagi hari ini. Yang pertama, mohon mikrofon dalam keadaan mute atau diam selama berlangsungnya acara. Jika ada pertanyaan yang ingin diajukan, silahkan menuliskan pertanyaan lewat kolom chat Zoom, atau mungkin nanti akan diberikan kesempatan oleh moderator untuk membuka mikrofonnya sendiri. Jadi bisa on mic ya Bapak Ibu. Lalu dimohonkan kepada peserta acara untuk menikmati acara dengan baik dan senang hati, agar seluruh informasi yang diberikan pada pagi hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya, saya akan membacakan rundown acara kita pada pagi hari ini. Yang pertama, akan ada pembukaan oleh MC, yaitu saya sendiri. Lalu ada pembukaan oleh Wakil Direktur Bidang Akademik, Ibu Evi Mulyani, untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Lalu akan ada sharing pengalaman dari narasumber, dilanjutkan dengan diskusi yang akan dipandu oleh moderator, lalu akan ada penutupan oleh MC, yaitu saya sendiri. Baik, Bapak Ibu, karena rasanya sudah jam 10:08, saya yakin Bapak Ibu juga sudah semangat. Kita mulai ke acara pertama kita, yaitu pembukaan oleh Ibu Evi Mulyani. Kepada Ibu Evi, kami persilahkan. Baik, terima kasih Givani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Ibu Deni, Ibu Bapak dosen, rekan-rekan sekalian. Alhamdulillah pagi hari ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk bertemu virtual pada Weekly Talk ke-14. Forum kita bersama untuk menciptakan tradisi akademik, berdiskusi, sharing, inspiratif, dan motivatif. Terima kasih kepada Bu Deni, terima kasih Bu atas perkenan memenuhi undangan kami. Terima kasih juga kepada Ibu Bapak dosen yang sudah berkenan bergabung. Kesempatan Weekly Talk hari ini saya kira akan memberikan insight bagi kita semua dalam bagaimana mengembangkan skill yang relevan untuk masa depan atau future skills Indonesia Emas. Tentu juga akan menjadi relevan dalam konteks link and match, konsep dalam pendidikan vokasi. Ketika mendengar terms future skills, Bu Deni, Bapak sekalian, beberapa keywords muncul di benak saya. Inovatif, kemudian adaptif, adaptasi, begitu ya, kompetitif, competition, AI, kemudian industri 4.0 dan disrupsi, tentu banyak lagi saya kira yang akan relevan ketika membicarakan future skills.
Saya kira saya tidak berpanjang-panjang dan ini hanya kesempatan, saya kira kesempatan ini kesempatan untuk saya menyapa saja, bukan secara formal membuka Bu Dini dan Bapak sekalian. Sehingga mari kita optimalkan, saya tidak mengambil waktu terlalu banyak dan mari kita langsung optimalkan kesempatan baik ini untuk mendapatkan sharing insight dan berdiskusi dengan Bu Deni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ibu Evi atas sambutannya. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita langsung ke acara inti kita, yaitu diskusi untuk Build the Top 14 yang akan dipandu oleh Bapak Budi Setiawan. Kepada Bapak Budi, kami persilahkan. Terima kasih pada pembawa acara Mbak Givani. Saya teringat seperti suara Tuti Aditama penyiar zaman dulu. Oh iya Mbak Givani, tentunya akan banyak yang menyayangi, tapi nanti mungkin ya hanya satu yang akan menafkahi ya Mbak Givani ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wadir Akademik Ibu Evi Mulyani, kemudian Wadir BLU Pak Agus Narya, Bapak Ibu Kajur, Kaprodi, pejabat, dosen, dan hadirin semuanya yang tidak saya sebutkan satu persatu di bibir saya, tapi saya menyebutnya di dalam hati. Kalau tadi Mbak Givani sudah memulai dengan pantun, maka saya sebagai musisi yang gagal akan membuka dengan sebuah pantun juga. Karena pernah di Jogja dan Bu Deni kayaknya juga pernah di Jogja, kalau saya tilik dari biodatanya ya. Ada kata Jogja di pantun saya. Dari Jogja merantau ke Jakarta, jangan lupa minta restu orang tua. Hari ini Weekly Talk di September ceria, bersama narasumber cantik dan banyak karyanya. Boleh tepuk tangan ya, untuk Bu Deni, bukan untuk saya ya. Oke, kali ini memang narasumbernya sangat luar biasa ya. Ini masih sangat muda, prestasinya sangat banyak sekali. Weekly Clock edisi 14 kali ini mengambil tema yang juga sangat-sangat progresif buat kita semua. Mempersiapkan keterampilan baru untuk pekerjaan di masa depan. Wow ya. Kalau tidak salah di bahasa Jawanya future skills ya. Kalau tidak salah itu. Jadi baiklah, sebelum kita memulai, mungkin kita bacakan sedikit ya biodata Bu Deni Purbasari, walaupun sudah terkenal ya di media massa banyak sekali ya. Kita ya ini basa-basi lah ya. Oke, Bu Deni Puspa Purbasari lengkapnya MSc PhD. Beliau lahir di Semarang, Jawa Tengah. Nggak usah tanya tanggal kelahiran dan sebagainya. Tapi zodiaknya kayaknya Virgo sih ya. Oke, kemudian kebangsaan Indonesia dan lain-lain. Ini pendidikan beliau PhD Economic University of Colorado at Boulder, kemudian MSc-nya di Illinois Urbana dan sarjana ekonomi di Fakultas Ekonomi UGM. Yang saya catat adalah di FEUGM tahun 97 sebagai lulusan terbaik dan tercepat. Ini kayak Lewis Hamilton juga tercepat ya. Dengan beasiswa Fulbright, kemudian melanjutkan ke Illinois dan seterusnya. Jadi sebenarnya ini ya Bu Deni, saya sebagai kakak kelas dan saya juga dari FEB walaupun jalurnya beda. Kalau Bu Deni ini fast track ya, fast track mungkin berapa tahun ya Bu Deni ya di S1-nya? Izin 3 atau 3 tahun 9 bulan, Pak. 3 tahun 9 bulan, siap. Saya di D3 di FNE dulu namanya Bu Deni, di gedung kantor pusat 4 tahun. Lanjut extension 3 tahun di gedung FEB itu, dan saya 7 tahun di UGM. Jadi lebih kenyang saya di UGM. Bukan karena saya nilai saya jelek, tapi saya kangen Jogja dan saya berlama-lama di Jogja dan 7 tahun akhirnya di Jogja. Oke, Bu Deni, kemudian kalau nggak salah kita sempat bertemu Bu Deni, cuman nggak formal dulu waktu itu era di BKF ya. Pak Anggito mengundang kerjasama kampus untuk melakukan penelitian. Saya ingat Bu Deni yang diundang di acara apa tuh, bikin semacam dashboard ya sama Pak Anggito, ingat nggak? Untuk importasi yang dengan fasilitas dan lain-lain. Saya ingat, dan saya di bidang PBN dan cukai, jadi ikut terus. Cuman mungkin Bu Deni nggak kenal saya, tapi saya kenal Bu Deni. Oke, makasih ya. Kemudian untuk berikutnya pengalaman kerja, ini Direktur Eksekutif di Manajemen PMU di Kartu Prakerja, tadi sudah disampaikan oleh Bu Diah dan Bu Evi dan Mbak pembawa acara.
kemudian di kantor staf presiden, kemudian juga banyak sekali training-trainingnya ya. Mungkin saya tidak usah ucapan semuanya, jadi karena sudah sangat dikenal beliau di media massa, walaupun tadi saya cari di Instagramnya nggak ada, padahal saya ingin follow tapi nggak ada. Ya udah nanti kita ini komunikasi lagi. Oke, kemudian kita akan pada tema ini ya, mempersiapkan keterampilan baru untuk pekerjaan di masa depan. Nah ini Bapak Ibu semuanya, ya, ini tema sangat progresif. Kita sudah di tahun 2021, bulan 9 lagi ya, 3 bulan lagi udah 2022 ya. Bonus demografi 2030, Indonesia Emas 2045. Apa yang sudah kita lakukan? Ya. Bagaimana pemerintah membaca tanda-tanda zaman ini? Karena perubahan sangat cepat, seperti supersonik ya, kalau dalam buku puisi Afrizal Malna disebut judulnya Abad yang Berlari. Jadi dalam bahasa manajemen yang paling adaptif akan terus ada, yang tak pernah berubah akan kalah dalam persaingan. Menurut kata-kata Charles Darwin ada namanya seleksi alam. Nah, pekerjaan apa sih yang masih bisa bertahan itu dalam 5, 10, 15 tahun dan seterusnya? Apakah akuntan masih ada? Dosen masih ada seperti kita ini? Ya. Peneliti, engineer, revolusi 4.0 dan seterusnya, ada robotik, automation, dan lain-lain. Jadi ini yang perkembangan yang tidak bisa kita tolak perubahan itu. Jadi kata-kata dalam filsafat bahwa tidak ada yang tetap di dunia ini. Yang tetap adalah perubahan itu sendiri. Nah, ini kita dalam era yang turbulensi sangat cepat berubah ya. Dulu belum tahun 8 bulan 9 bulan ya kuliah di UGM itu ya masih pakai mesin ketik ya, kemudian komputer, DOS dan lain-lain. Sekarang sudah pakai sangat canggih. Dan banyak sekali perkembangan yang tidak bisa kita duga sebelumnya. Jadi mungkin tidak terprediksi ya. Nah, skill apa yang diperlukan ke depan? Jadi kalau tidak salah mungkin nanti akan dibahas lebih dalam, menukik ke dalam dan sangat progresif oleh Bu Deni ya. Kalau tidak salah di World Economic Forum ada beberapa keterampilan ya, mungkin seperti berpikir analitis, inovatif, mau belajar aktif, kompleks problem solving, itu penyelesaian masalah yang tinggal di komplek perumahan gitu ya, dan lain-lain. Mungkin ya. Jadi banyak sekali yang akan dipersiapkan untuk ke depan. Baiklah, mungkin tidak usah berpanjang kata ya, karena saya dulu juga suka jadi MC seperti Mbak Tiffany ya. Jadi saya suka kebanyakan kata juga, lu kasih mic nggak selesai-selesai. Oke, pada jam 10:16 akan kita mulai oleh Bu Deni. Kira-kira pemaparan sekitar 35 ya, kalau menit ya sekitar itulah, nanti bisa kita kondisikan dan kemudian kita lanjutkan diskusi sekitar 25 menit. Baiklah Bapak Ibu semua, mari kita nikmatin sajian pemaparan dan semacam hal-hal yang sangat progresif ke depan dari narasumber yang masih sangat muda belia pada hari ini, Bu Deni. Kami persilakan Bu Deni Purbasari. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Evi Mulyani, Wakil Direktur Akademik STAN, Pak Budi Setiawan, Mbak Givani, dan para sivitas akademika STAN yang hadir pada webinar hari ini. Saya menyiapkan materi ini 2 hari, tapi ya sebisanya, jadi mohon maaf apabila tidak bermutu. Next slide. Jadi saya membawakan ini, mungkin saya ingin berbagi Bapak dan Ibu sekalian sebagai sesama pengajar. Pertama adalah, sebenarnya ada 3 hal besar. What skills, jadi kan biasanya kan kita bicara kalau berpikir 5W 1H. Tapi dalam kesempatan ini hanya 2W dan 1H, yaitu what dan kemudian why dan how. Tapi why-nya saya taruh ke belakang, bukan karena konteksnya agak beda. Jadi untuk what tentu saja itu adalah yang paling basic, ya bisa di googling. Next slide. Jadi pertama adalah what skills. Ketika kita bicara future skills, karena saya sekarang kan ngurusin prakerja, yang tugas utamanya adalah, intinya misi utamanya itu membawa pelatihan sedekat mungkin kepada anak-anak, dan pelatihan ini mereka pilih sendiri. Itu yang barangkali
approach itu belum ada selama ini. Seringkali karena pelatihan itu sudah dikontrak oleh pemerintah, maka jenis pelatihannya terbatas. Tapi kalau di prakerja, itu 1.500 pelatihan yang bisa dipilih sama anak-anak sendiri. Yang kedua adalah memberikan kontrol sama anak-anak. Nah, karena apa? Karena 90% angkatan kerja kita itu ternyata nggak pernah ikut pelatihan seumur hidupnya. Jadi modalnya cuma ijazah dan ya udah, gitu aja deh. Nah, ketika kita bicara future skills ini, kemudian laporan atau yang saya gunakan sebagai pijakan itu adalah yang pertama WEF, tadi sudah disebutkan Pak Budi. Yang kedua adalah yang paling baru laporan dari McKinsey. Tapi intinya gini Bapak dan Ibu. Apapun laporannya, kesimpulan saya adalah hard skill saja tidak cukup. Yang kedua adalah bicara tentang future skills ini ternyata ada 4 komponen besar. Yang itu nggak usah di-memorize seperti apa. Tapi intinya yang 2 pertama itu adalah tentang diri kita sendiri. Yaitu yang pertama adalah urusan self-management. Self-management ini intinya adalah bagaimana kita sebagai individu menjadi seorang pembelajar sepanjang hayat. Ya kalau narik soal perintah agama sejak buayan sampai dengan liang lahat, kita harus belajar terus. Kalau pakai bahasa modern adalah growth mindset. Selalu kemudian ingin belajar, ingin tahu hal-hal baru, tidak pernah kemudian berpuas diri. Karena apa? Sudah pensiun saja kita perlu kemudian terus belajar untuk menjadi wirausaha barangkali, untuk kemudian kita bisa kemudian tetap produktif dan tidak membebani anak cucu kita dan seterusnya. Jadi intinya adalah prakerja ini misinya adalah itu, mendorong orang untuk menjadi seorang pembelajar sepanjang hayat, menjadi lifelong learner. Jadi pertama tadi adalah self management itu paling nanti detailnya silahkan Bapak Ibu baca sendiri. Itu adalah bagaimana kita intinya adalah mengelola diri kita sendiri. Dan kemudian ketika pekerjaan itu sangat stres, bagaimana kita bisa kemudian time management, kemudian mengelola pressure, mengelola stres dan segala macam, itu banyak hal. Nah, kemudian yang kedua, itu masih tentang diri kita sendiri, yaitu apa? Masalah otaknya sekarang. Yaitu apakah kita kemudian memiliki kemampuan kognitif atau kemudian kita punya yang namanya adalah critical thinking. Bisa mikir. Nah, critical thinking ini penting banget karena apa? Kadangkala orang itu sudah keburu mikir solusi, padahal kemudian identifikasi masalahnya aja salah. Jadi, bagaimana kita mengidentifikasi masalah, memahami root cause-nya, dan kemudian memikirkan solusi yang pas. Nah, memikirkan solusi yang pas berarti beberapa option solusi kemudian di laid out dan kemudian mana yang akan kita ambil. Cost benefit-nya seperti apa. Nah, itu critical thinking itu seperti itu, identifikasi problem dan kemudian kasih solusi yang pas dengan itu. Jadi, penyakit dan obat, dosisnya kemudian pas. Itu 2 yang pertama. Yang ketiga adalah yang namanya juga kerja. Kerja itu nggak sendirian sama orang lain. Jadi kemampuan yang ketiga, skill yang ketiga yang paling penting itu adalah bekerja sama dengan orang lain. Teamwork, kolaborasi, name it. Gitu. Nah itu kemudian yang penting adalah Bapak dan Ibu komunikasi. Nah soal komunikasi ini penting banget. Karena orang seringkali kemudian mengasumsikan orang lain tahu. Nggak boleh, harus kemudian dipastikan orang itu tahu. Kalau tidak tahu, inisiatif untuk bertanya. Terus kemudian namanya teamwork, itu kemudian ada urusan yang namanya negosiasi, give and take. Kemudian yang namanya bekerja dalam tim, berarti nanti ada yang kasih paparan. Kemudian ada yang bisa memutuskan bersama. Kemudian bagaimana mengatasi konflik, bagaimana kemudian menjadi seorang leader, itu adalah set dari yang namanya bekerja bersama dalam satu tim. Yang terakhir adalah soal harus melek digital. Udah itu, paling gampang itu. Melek digital ini dari mulai penggunaan gadget dan aneka wifi, password ini, pasang ini, plugin proyektor, bisa kemudian email secara profesional, kemudian bisa WA, bisa main media sosial untuk komunikasi, segala macam. Tapi kemudian yang advance tentu saya bisa mendevelop teknologi. Nah, ini para programmer. Atau setidaknya kalau kita itu mungkin bisa Python, bisa SQL, ya kayak gitu-gitu. Jadi, dan kemudian paham tentang data. Karena ini dunia sekarang adalah dunia digital, itu adalah kekayaannya ada data. Jadi Bapak dan Ibu jangan di-memorize. Future skills untuk pekerjaan apapun di masa depan butuh 4. 2 adalah urusan sendiri, 3 adalah kita mesti kerja sama orang, jadi soal kolaborasi. Yang keempat adalah melek digital. Jadi nggak usah di-memorize. Item-itemnya atau apa silahkan dibaca sendiri.
Nah, jadi intinya adalah 4 hal ini. Tapi kalau kemudian di breakdown, Bapak dan Ibu bisa lihat ini adalah yang di slide ini yang punyanya McKinsey. Ini laporan baru bulan Juni. Kemudian next slide, ini adalah yang WEF, yang sudah spesifik, ini adalah untuk country page-nya Indonesia. Jadi bukan yang general ya, ini sudah spesifik Indonesia. Yang dibutuhkan apa sih ini semua? Bapak Ibu bisa lihat deh, itu semuanya juga sama yang saya sebutkan tadi. Jadi intinya adalah Bapak dan Ibu, ada banyak laporan, bagaimana kita mensintesakan, membuat itu menjadi mudah untuk dipahami tanpa kemudian memorization. Ini sebenarnya saya sudah practicing untuk kemudian masuk kepada topik selanjutnya. Next slide. Bagaimana, pertanyaannya kita sebagai dosen nih, ngajarin mahasiswa supaya kemudian, atau mengasah mahasiswa supaya punya skill-skill itu. Next slide. Ini Bapak dan Ibu, kan kita sama-sama dosen. Persoalannya adalah, kita ini seringkali sebagai dosen tuh, ya sini saya ngomong sendiri-sendiri ya, waton glundung, orang Jawa bilang. Pokoknya saya udah lulus, kemudian saya oke jadi dosen, saya ngajar. Bapak dan Ibu, idealnya seorang dosen itu harus satu menguasai subjek. Kalau dia sudah menguasai subjek, dia tuh jelaskannya itu pasti sudah bisa gamblang. Jadi saya tuh sudah mengambil kesimpulan, dosen itu kalau susah atau nggak bisa dipahami itu pasti karena dia sendiri nggak pinter. Udah itu aja. Tapi pura-pura pinter di depan mahasiswanya. Karena mahasiswanya tidak berdaya. Kekuasaannya kan pada dosen. Jadi sesuatu dosen itu kalau jagoan benar-benar menguasai subjek, dia bisa yang nomor 2. Bisa menjelaskan hal kompleks dengan sederhana. Bukan menjelaskan hal yang sederhana, bukan. Hal yang kompleks bisa dijelaskan dengan gampang. Jadi nggak usah yang nitih-gritih itu. Oke, guys, mikirnya adalah kayak gini loh. Oh, gitu. Tanpa kemudian, wah itu sangat teknis gitu. Jadi biasanya dosen yang itu kemudian menakutkan, nggak bisa, wah itu mata kuliahnya sulit, jelasinnya itu pasti dosennya nggak menguasai. Karena yang menguasai itu pasti bisa menjelaskan hal kompleks jadi sederhana. Yang ketiga, dosen itu harus memahami psikologi. Psikologi apa? Dari mahasiswa. Mahasiswa merasa terintimidasi. Kalau mau tanya-tanya takut. Kalau kemudian men-challenge dosennya takut. Kemudian kalau mau tanya pertanyaan stupid, malu sama temennya, dan seterusnya. Jadi bagaimana kita memahami psikologi dan kemudian memampukan mahasiswa supaya kemudian berani bertanya. Tanya dulu deh. Dan tidak ada yang namanya pertanyaan itu stupid question. Jadi kita dan kemudian setiap jawaban oke, kalian pikirkan ini jawabannya gimana. Jadi men-trigger diskusi. Karena apa? Dengan begini sebenarnya kita melatih orang untuk berkomunikasi, berpikir kritis dan segala macam, menghormati dan active listening. Active listening itu susah. Karena apa? Kita seringkali ketika orang ngomong, kita sibuk untuk kemudian memikirkan apa ya yang saya harus tanyakan atau apa yang harus saya katakan atau apa yang harus saya reply. Sehingga yang diomongin orang itu kemudian nggak kita perhatikan. Jadi active listening itu dengerin sekaligus kemudian pasti dengerin tapi juga memikirkan secara simultan. Itu harus dilatih. Nah, kemudian menguasai pedagogi. Nah, ini biasanya jagoannya adalah IKIP-IKIP. Tapi riset dari IKIP-IKIP nggak pernah sampai kepada dosen. Seringkali seperti itu secara umum. Mungkin kepada guru, tapi kalau dosen mungkin enggak. Nah, jadi padahal pedagogi ini penting. Kalau subjeknya sudah oke, tapi sudah paham psikologi, tapi nggak bisa menyampaikan dengan metode yang tepat, yang efektif, dan itu adalah science-based, maka ya waktu menjadi kurang efisien. Yang kedua adalah efektivitas pembelajaran menjadi kurang. Jadi bagaimana kita bisa mengeksplorasi cara belajar mengajar yang menarik, supaya mahasiswa kemudian get wired dan kemudian inspired. Itu susah loh. Kita dua pihak yang tidak kenal, mahasiswa, ini dosen, tiba-tiba kemudian mahasiswa bisa connect sama dosen dan kemudian dia bergerak, dia inspired. Itu magical sebenarnya dan sesuatu proses sosial yang cukup rumit. Nah, kemudian bagaimana dosen berperan sebagai fasilitator, bukan menjadi sentral dari sumber pengetahuan. Ini membutuhkan kerendahan hati dari dosen untuk kemudian, again, apabila mahasiswanya lebih pintar dari dia, sangat happy justru seperti itu. Bukan kemudian khawatir, takut. Kalau kemudian banyak hal yang tidak dimengertiin karena mahasiswa lebih banyak membaca, itu kemudian diapresiasi dan coba deh kamu cerita di depan untuk kemudian supaya saya juga belajar. Admit that
We are not superhero. Itu membutuhkan humility, kebesaran hati dari si dosen. Ataukah si dosen, wah saya adalah yang paling tahu, saya yang paling ngerti, oh tapi kalau saya, wah si anak itu lebih pintar, oke saya pura-pura tetap lebih tahu deh daripada dia. Itu bukan sebuah sikap yang kita harapkan. Keempat ada manajemen skills, karena apa ya banyak sekali ya, kita harus disiplin dengan plan dan delivery, apa yang kita ajarkan. Plannya ini, delivery-nya ini, tujuannya masing-masing modul atau masing-masing kelas meeting adalah ini. Exercise-nya seperti ini, narsumnya seperti ini, PR-PR-nya ini, video yang harus dilihat ini, reading list-nya adalah ini. Dan kemudian diskusi. Kemudian habis itu recitation, kemudian ada pengayaan dari narsum lain, case study-nya adalah ini. Pengalaman saya, tidak banyak dosen yang menyiapkan diri untuk mengajar. Memutar hal-hal lampau yang sudah usang. Memanjang-manjangkan materi karena tidak siap dosennya. Tidak pernah kemudian mengakui, atau bahkan kalau ada mahasiswa bertanya, yang itu memang dia benar-benar bertanya, ya itu jadi PR aja. Karena sebenarnya dosennya nggak sanggup untuk menjawab. Itu banyak yang saya temuin kayak begitu. Jadi sebelum kita ngomongin tentang membekali mahasiswa untuk future skills itu, apakah kita sendiri sebagai dosen kemudian sudah siap untuk itu? Kemudian semua ini harus ini yang ideal ini semuanya hanya bisa dilakukan bila satu, we love the subject. Kita itu passionate betul dengan subjek yang kita ajarkan. Yang kedua, sehingga kita kemudian jadi pembelajar dan menggali terus dan kemudian belajar terus tentang bidang itu. Terus habis itu kita love the students. Love the students di sini bukan emosional, tapi decisional. Karena mahasiswa ketika saya nih pengalaman nih, ketika mahasiswa saya kasih kemudian materi itu banyak, kuisnya itu nggak ada yang sama dan segala macam terjadwal, dan saya kemudian kejam memberi nilai, B adalah kalau kemudian skor kamu adalah minimal 80, A adalah kalau kamu skornya minimal 90, 70 adalah kalau itu C, kalau beyond itu, sorry to say, C minus D dan segala macam. Mahasiswa pasti benci saya. Karena saya dibilang killer, menuntut, capek, tidak student centered karena mereka lambat atau belum bisa digest, tidak bisa mengejar dan segala macam. But apa yang saya lakukan itu adalah decisional love karena saya care dengan masa depan mahasiswa saya. Saya care dengan apa yang ada di otak mereka. Jadi saya tidak mengejar popularitas. Oh murah ini Bu ini, A minus terus, prek. Kalau kayak begitu saya nggak peduli. Sekali lagi, buat saya adalah because I love the students, I teach seriously, I give a lot, and I challenge them to the frontier. Bahkan dengan saya men-challenge mereka di frontier mereka itu sebenarnya semakin membesar. Kemampuan mereka semakin kemudian hebat. Nah, ketika saya ditanyain sama mahasiswa karena saya ngajarnya cepat banget, ada yang bilang, Bu, bukankah sekarang ini adalah student-centered learning? Jadi, Ibu mengajarnya sangat cepat sekali. Saya bilang bahwa justru ketika saya mengajar cepat supaya materinya itu banyak, itu karena saya mengimplementasikan student-centered learning. Karena saya berpusat kepada apa yang baik buat kamu, bukan apa yang nyaman buat kamu. Terus yang kedua ada juga mahasiswa yang kemudian nilainya itu pengantar ekonomi dapat C minus bahkan. Ada yang nggak lulus di ekonometrics, tapi kemudian ngambil bimbingan ke saya. Sekarang dia menjadi salah satu topnya yang di link aja, ada yang di Indonesia Service Dialogue dan segala macam. Ini anak-anak yang nilainya C, tapi malah minta saya sebagai pembimbing skripsi. Ini kan ibaratnya orang Jawa bilang ulo marani keprok, gitu kan? Tapi karena mereka merasakan bahwa oh iya saya belajar betul sama Bu Deni. Jadi kita tidak mengejar popularitas. Dan saya nggak peduli dengan, dibilang killer atau apa, I don't care. Gitu. Karena justru saya ketika itu men-challenge mereka itu karena saya care. Tapi mereka tidak melihat itu. Yang kedua adalah, ada juga pas di kelas internasional, sehari itu saya minimal loh Bapak Ibu, itu 1 bab. Dan itu buku itu saya ikutin. Gitu. Dan case-nya kemudian saya ubah menjadi case Indonesia. Kadangkala 1 hari bisa 2 bab, karena babnya termasuk ringan. Kemudian ada mahasiswa yang kelihatan ngos-ngosan gitu untuk ngejar, saya bilang, untuk memotivasi kalian, coba semuanya googling deh. Harvard University, kelasnya International Economics. Cek bukunya apa? Sama? Yes. Coba lihat
mereka setiap kelas meeting itu berapa chapter? 1, Bu, tapi durasinya mereka 1 jam 15. Kita 2 jam setengah. Nah, yang terjadi adalah karena itu Indonesia tertinggal. Saya ajak kalian kayak gini aja, kalian sudah ngeluh. Gimana kemudian kalian bisa keep up dengan Harvard Quality? Nggak bisa. Jadi itu teman-teman, Bapak Ibu sekalian, kita itu kadangkala harus keras karena kita sebagai orang tua ingin melakukan yang baik untuk mahasiswa, bukan untuk kompetisi popularitas. Kemudian dosen di mata mahasiswa adalah role model. Mahasiswa tuh look up sama dosennya. Nah, ketika dia menjadi role model, maka jangan jarkoni, jari kondo gak iso ngelakoni, orang Jawa bilang gitu. Saya tuh malu Bapak dan Ibu, saya pernah jarkoni. Yaitu apa? Ketika saya barusan pulang dari Amerika, saya kan ngajarnya waktu itu kan sampai 5 kelas gitu, dikasih banyak. Salah satunya itu saya ngajar magister akuntansi kalau nggak salah, yang itu mahasiswanya adalah banyak pemda yang pemeriksa gitu. Jadi apik ya. Nah kemudian mereka kan mengeluhkan beberapa hal yang katakanlah kurang baik. Kemudian bagaimana itu melakukan perbaikannya, kemudian memberikan saran dan segala macam. Bisa kemudian dengan menulis, tetapi kemudian tidak usah eksplisit. Hanya sebagai masukan untuk kemudian kita bisa influence pendapat kita secara lebih luas, bagaimana memperbaiki. Jadi jangan direct kepada institusi karena seringkali kemudian jadi kontraproduktif, tapi inspire dengan kemudian berjarak. Yang terjadi adalah mulai mungkin dari komentar pembaca atau apa yang kayak begitu-begitu. Nah, yang terjadi Bapak dan Ibu, yang akhirnya melakukan itu mungkin 4 mahasiswa. Tapi yang membuat saya malu adalah saya sendiri belum pernah melakukan itu. Kemudian saya mengatakan saya ini nasihatin orang tapi gue sendiri nggak pernah ngelakuin. Habis itu saya terpacu untuk kemudian gimana saya bisa membuat op-ed artikel. Dan karena saya bukan siapa-siapa, saya nggak pakai koneksi, nggak pakai kemudian ghostwriter atau apa, saya itu bukan cara-cara saya Bapak dan Ibu. Saya untuk cari-cari kayak begitu untuk sekedar popularitas, kredit atau apa, I don't care gitu. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang saya lakukan adalah nulis artikel dan yang saya submit pertama ya karena ini orang nggak tahu diri saya waktu itu sok GR, merasa bahwa kemampuan menulis saya bagus, saya submit ke Kompas, di reject. Kemudian ketika di reject pukulan telak karena saya merasa ini tulisan bagus banget nih, artikel bagus banget, oh shit gitu. Habis itu oke, saya kemudian masukkan langsung turun. Yang penting pecah telur dulu. Warta Ekonomi dapat. Nah, ketika artikel yang sama itu diterima Warta Ekonomi, saya itu kemudian wow, bangganya dan senangnya waktu itu. Karena apa? I walk the talk. Saya tidak jarkoni, itu pecah telur itu. Karena mahasiswa saya baru levelnya adalah komentar pembaca yang pendek, gitu. 2-3 paragraf. Saya artikel. Dan saya men-challenge tanpa koneksi, karena saya memang bukan siapa-siapa, saya nggak punya koneksi, dan saya nggak suka pakai koneksi. Kayak pakai koneksi itu kayak, mungkin saya terlalu arogan atau terlalu idealis, gue nggak ngerti, atau gabungan dari dua-duanya, atau simply an asshole, saya juga nggak ngerti. Tapi intinya adalah, saya kalau pakai koneksi itu malu. Karena apa? Kayak kemudian saya mempertanyakan kemampuan saya sendiri. Jadi, ya kalau nggak bisa, kamu nggak dianggap layak, ya sudahlah. Why bother? There are so many other things, dan mungkin kamu not that good. Why don't you challenge and even work harder? So you deserve it, you earn it. Every single step in your career, every single output that you made, that's because of the sweat and tears that you spent. Sehingga di situ menjadi sebuah kebanggaan dan pembelajaran. Jadi pada saat itu saya dapat Warta Ekonomi, kemudian semangat, Bapak dan Ibu, pecah telur. Saya bikin artikel kedua, topik lain lagi. Submit, keterima. Saya mikir, memang artikel saya itu bagus, saya bilang, tulisan saya itu bagus. Warta Ekonomi keenakan dong kalau gini. Oke, artikel ketiga, hajar. Waktu itu saya kalau nggak salah ke Tempo dulu. Tempo yang di tengah itu. Nah, yang di situ kemudian saya keterima. Wah, itu baru, yes. Karena apa? Yang pengisi kolom Tempo itu Khatib Basri, ya toh? Orang-orang big names, gitu. Kemudian oke, bagus deh. Si Kompas deh, coba lagi. Artikel keempat, akhirnya pecah telur. Nah, kemudian saya kasih lagi. Ternyata artikel itu diapresiasi oleh
banyak pihak termasuk editornya. Dan kemudian istilahnya itu sekarang sudah kayak jalan tol aja, malah Bu Deni mana tulisannya gitu. Dan saya sempat ditawarin untuk menjadi kolumnis di Kompas, tapi kemudian ketika belum sampai dieksekusi itu saya ke KSP sehingga nggak bisa karena harus independen. Nah, padahal kalau saya sih berpikir ya kalau saya sudah nggak ada amanah atau tugas di pemerintahan, maka yang saya ingin lakukan adalah memang menjadi seorang kolumnis dan nulis. Saya ingin nulis isu-isu ekonomi yang simpel dari masyarakat, saya angkat, saya bedah pakai pisau ekonomi saya, dan kemudian saya refleksikan kepada kebijakan publik yang besar. Jadi ini metode induktif, istilahnya kayak gitu Bapak dan Ibu. Karena apa? That's the job. Karena tidak banyak orang yang bisa menulis atau mengangkat fenomena ekonomi digabungkan dengan science economics untuk public policy. Jadi saya menikmati peran itu. Tapi intinya Bapak dan Ibu, saya mengakui bahwa dulunya itu saya jargoni, tapi kemudian saya tidak melakukan apa yang disebut sebagai walk the talk, dan sekarang saya lakukan. Nah, di prakerja ini ada si Delia, anak buah saya wajibkan semua staf prakerja 1 bulan itu menyelesaikan 1 pelatihan. Yang terjadi adalah saya kemudian submit ini sertifikat saya melakukan itu. Direktur eksekutif nomor 1-nya melakukan itu, yang lain lakuin enggak. Jadi pemimpin itu adalah teladan. Dan Bapak Ibu dosen ini adalah pemimpin di kelas. Jadi lakukan keteladanan itu, walk the talk. Next slide. Nah, kemudian tadi saya bilang science based teaching ini nggak ada di Indonesia. Setidaknya saya nggak pernah dapat Bapak dan Ibu. Saya jadi dosen tuh berundung aja karena IPK tinggi, kemudian masuk jadi dosen. Kemudian saya tidak pernah kemudian belajar yang namanya pedagogi maupun yang namanya science based teaching. What works, what doesn't, aku nggak ngerti. Nah, jadi Bapak dan Ibu, masalah belajarnya mahasiswa itu ini semua yang saya identifikasi. Nggak paham, mikirnya lemot, cemas karena takut gagal, tidak suka menunda, mudah lupa. Nah, jadi mahasiswa in general itu nggak ngerti strategi belajar, karena itu tugas kita itu teach them to learn how to learn. Itu dulu. Jadi cari cara belajar yang paling efektif buat kamu. Nah, dan kemudian sekali lagi ini ada opsi-opsi, karena kita kan sebagai dosen sudah punya pengalaman belajar ya. Coba kamu lakukan ini. Mana yang paling efektif? Sudah kamu lakukan dengan benar belum? Dan kemudian kamu find your own way. Kalau apa yang sudah disampaikan Bapak dan Ibu kemudian sudah pas atau kurang pas, mereka nyetel sendiri. Supaya kemudian mereka menjadi seorang pembelajar sepanjang hayat. Semua orang itu punya style belajar yang berbeda. Tidak semuanya itu cocok dosen ngomong di depan, nulis-nulis, praktek-praktek, kemudian mahasiswa duduk begini dengerin. Enggak semuanya kayak gitu. Jadi kita minta kemudian atau kita bebaskan anak-anak itu untuk memilih style belajarnya, tapi kita kemudian facilitate, oh kamu coba yang kayak gini, kamu coba yang kayak gini. Next slide. Nah, kemudian ini yang berdasarkan science. Orang itu akan mudah belajar bila satu adalah visualisasi. Kan sering ada yang bilang a picture says 1,000 words, gitu kan? Gambar itu mudah diingat, kisah itu mudah diingat. Nah, karena itu yang kedua adalah kisah. Karena orang itu get wired itu mudah itu. Kalau itu tulisan rumus-rumus itu memeng ya, enggak bisa-bisa. Jadi Bapak dan Ibu, usahakan Bapak dan Ibu bekerja keras untuk men-trigger, membuat orang gitu. Itu adalah mungkin pembuka kuliah itu adalah visualisasi. Foto aja, Bapak Ibu di jalan ada kemiskinan atau apa, foto yang ngajar ekonomi pembangunan. Yang ngajar mikro misalnya jualan telur di pasar pas pagi-pagi Ibu Diah misalnya ke pasar, foto apa Bu, pasarnya sepi ya. Gitu. Ada apa cerita deh apapun. Yang itu kemudian menjadi pintu masuk untuk mahasiswa itu tertarik. Habis itu storytelling, itu juga bisa kemudian foto, kisah, dan segala macam. Atau kemudian statistik, history, segala macam, itu bisa. Membuat orang wired, inspired, mudah mengingat. Nah, cara-caranya nanti ada studi kasus, mind map, dan segala macam, itu hanya instrumen. Kemudian, ini yang juga yang disebut focus diffused mode. Orang tuh belajar kadang-kala nggak bisa Bapak dan Ibu, apalagi untuk hal yang tidak menyenangkan atau yang membuat dia cemas atau takut. Itu nggak bisa 3 jam continue belajar, itu nggak bisa. Yang terjadi adalah resting relax, fokus relax mood itu
25 menit jeda. Jadi 25 menit saya berkomitmen untuk belajar hal ini yang saya cemaskan. 25 menit timer dan oke. Ini adalah katakanlah semacam ringkasan walaupun itu hanya di post-it karena 25 menit paling-paling dapatnya kan post-it begini ya, segini aja. Apa sih pokok-pokok. Habis itu udah dia relax. Saya mau main main apa aja atau saya mau jalan-jalan atau saya ngelihat ikan cupang saya atau lihat anggrek atau apa, terserah. Pendek. Kemudian udah relax. Sambil ngelihat catatan tadi. And then oh, gitu ya. Oke, get back lagi. 25 menit lagi. Jadi itu untuk kemudian membuat otak itu tidak kemudian overpressured, ditambah dengan kecemasan di dalam psikologi dia. Untuk memahami hal yang dia itu tadi sudah takuti. Itu juga sebuah metode. Yang terakhir ini juga ini sangat ampuh. Mengulang-ulang mempraktikkan untuk mengingat kembali. Apalagi ini tes-tes atau soal-soal. Kita ini jarang untuk melatih mahasiswa yang namanya jawab soal-soal. Setelah paham teori ya, itu kemudian oke, kamu harus ulang-ulang, kamu harus praktikkan, kamu harus ingat kembali itu, dan kemudian latihan. Ini saya lakukan ketika PhD, satu soal itu saya ulang tuh mungkin 20 kali ada Bapak dan Ibu. Sehingga otak itu sudah pindah ke tangan saya, karena saya kemudian menderivasi itu cepat banget. Karena apa? Saya sudah tahu step-stepnya. Coba deh kalau hanya membaca, stabilo, itu nggak terbiasa. Jadi di sini saya sering dulu waktu PhD itu ke library belajar gitu, itu kertas-kertas bekas print itu saya gosek. Gosek itu apa? Saya pungut. Saya pungut, kan halaman belakangnya masih kosong. Itu buat latihan saya derivasi. Begitu selesai buang. Wah, itu kertas itu udah banyak banget, itu menjadi korban saya untuk exercise yang namanya derivasi, gambar-gambar, kurva-kurva, dan segala macam itu seperti itu. Karena dengan kita ngorek-ngorek, itu ada dua otot yang bekerja. Tadi, termasuk visualisasi, termasuk kemudian tadi sebenarnya saya memindahkan atau membiasakan otak saya untuk kemudian instruct tangan saya. Lakukan ini, lakukan ini. Jadi, apa yang saya tulis, saya lihat itu kemudian saya ingat, daripada kemudian saya sekedar stabilo. Seperti itu, Bapak dan Ibu. Next slide. Nah, case study prakerja. Bapak dan Ibu, ini kan tentang tadi kan pertama what-nya. Kita tuh tadi soal 4 skill tadi. Yang kedua adalah how-nya. Oke, cara belajar mengajar. Nah, sekarang kan tadi ada visual, kemudian ada storytelling. Nah, saya mau pakai yang storytelling nih Bapak dan Ibu. Kepada Bapak dan Ibu. Bagaimana sih supaya mahasiswa get wired, tertarik gitu kan, dan kemudian berlatih mikir secara critical thinking. Kemudian komunikasi, kolaborasi, melek teknologi, ini semuanya udah dalam satu, yaitu adalah prakerja. Next slide. Prakerja Bapak dan Ibu, itu lahirnya kan gara-gara janji kampanyenya Presiden. Terus habis itu Mei, saya kemudian bersama tim saya menyusun desain, mulai dari setelah Pilpres itu, sampai dengan Januari. Berapa FGD yang saya adakan? Lebih dari 100. Karena apa? Karena saya ingin memastikan ide itu tidak kemudian bego, atau nggak bisa diimplementasikan, atau salah pikir. Nah, jadi di sini Bapak dan Ibu, problem ketenaga kerjaan kita, jadi ini ketika menyusun prakerja, sampai dengan akhirnya yang kita lihat sekarang, problem tenaga kerja kita itu adalah lowongan kerja kecil, kedua adalah skill-nya rendah. Yang pertama, itu urusannya demand side, itu bukan ranahnya prakerja. Lowongan kerja itu urusannya Pak Menko untuk Undang-Undang Cipta Kerja atau whatever itu. Nah, sedangkan yang kanan itu adalah urusannya prakerja, itu skill rendah. Kemudian, kenapa sih orang skillnya rendah? Saya cari root cause-nya. Hasil riset, statistik, teori, ada semua. Ini. Kemudian setelah itu, oke, solusinya kayak mana nih? Kalau solusi kan berarti dari government nih. Pertanyaannya adalah, kita kan belajar ekonomi, bahwa pemerintah itu mengintervensi pasar kalau ada kegagalan pasar. Jadi justifikasi atau buktikan ada kegagalan pasar nih. Ya, yaitu apa risetnya Bank Dunia. Kedua adalah, oke, begitu ada kegagalan pasar, pemerintah mau benerin. Ketika mau benerin, bentuk intervensinya kayak mana? Kemudian ketika sudah tahu bentuknya, dosisnya itu seberapa kuat. Nah, itu teman-teman. Nah, kemudian habis itu, begitu sudah paham framework-nya, kemudian saya turunkan nih kepada implementasi solusi. Oke, payung hukumnya apa nih? Ya, lebih baik Perpres, supaya mandatnya kuat. Kemudian diturunkan Permenko, kemudian ke Peraturan Menteri Keuangan. Diskusi sama Pak Darso itu, wah luar biasa itu.
sama timnya Pak Julius ya waktu itu. Nah kemudian kelembagaannya, oke deh, ini perintah presiden dilaksanakan oleh Pak Menko. Pak Menko itu kan bukan Kementerian Teknis, jadi yang lakukan siapa? Oh ya berarti harus ada project management, yaitu unit teknis yang kemudian satker yang kemudian melakukan tugas implementasi. Policy-nya ada di KCK, seperti itu. Komite Cipta Kerja, board 14 menteri. Kemudian oke, budget. Nah budgetnya ini mau ditaruh di mana? Pak Menko bilang saya nggak mau pegang uang, karena Kemenko kan sebenarnya nggak pernah pegang uang gede, jadi itu di Ibu Sri Mulyani aja, sehingga kalau sisa atau apa biar langsung ke sana. Jadi masuk kebun. Oke, kalau masuk kebun berarti mekanismenya Bun. Berarti bukan saya yang kemudian mengusulkan tiap tahun, itu bukan, tapi Bun yang beritahu ini drop duit segini, Bu Deni jatahnya adalah segini, siap laksanakan gitu. Oke, jadi prakerja itu lucu, policy-nya di Kemenko, satker PMO itu di Kemenko, tapi duitnya di Kemenkyu, di Bun. Nah kemudian orang, siapa nih yang lakuin ini? Oh, berarti harus merekrut orang. Cara merekrut orang gimana? DNA yang dibutuhkan seperti apa? Ini kita seperti startup. Jadi kalau gitu butuh flexibility dari segi gaji. Karena itu semua staf saya ini mekanismenya adalah pengadaan jasa konsultan. Jadi dia itu adalah orang-orang konsultan, tapi sebenarnya pegawai, ruwet toh Bapak dan Ibu. Karena kalau kemudian nggak gitu, gimana saya bayar orang head teknologi, head fraud analis yang mahal-mahal kayak gitu. Sekarang kan semua orang lagi baca-bacaan. Kalau saya narik dari swasta ya saya nggak bisa dong kasih gaji lebih kecil daripada mereka. Siapa yang mau pindah? Dan biasanya rule-nya adalah kalau narik orang gajinya lebih tinggi, minimal 20% kenaikan. Dan kemudian sekali lagi ini Bapak dan Ibu mempertahankan mereka supaya tetap ada di tim. Karena di sana gajinya naiknya gila-gilaan di hari digital kayak gini. Kemudian oke deh, teknologinya kayak mana? Oke, kita mikirnya ini adalah sebuah produk ya guys, yaitu apa? Pelatihan, kita menyediakan pelatihan. Jangan mikirnya program, yang itu for the sake of penyerapan, kan banyak gitu. Banyak sekali program dilakukan, rakyat kadang-kala nggak tahu itu program apa dan segala macam. Jadi saya sudah bilang sejak awal, kita harus mikirnya seperti korporasi. Program prakerja itu harus kemudian dilihat sebagai produk. Dan kalau kita merilis, nggak mau jadi produk gagal. Apa ciri-ciri dari produk gagal? Ketika dirilis nggak ada orang tahu, ketika kemudian orang tahu nggak ada yang beli. Wes kui bongko orang Jawa bilang, kesel tok. Tapi kan banyak program kayak gitu. Kalau itu yang namanya laporan administrasi penyerapannya 100%, 99%, tapi rakyat nggak tahu, rakyat nggak kerasa, nggak ada di kulit rakyat, tidak make difference, tidak creating any impact. Hanya isinya selebrasi, gunting-gunting pita dan pukul-pukul gong. I don't want to be like that. Sekali lagi, saya itu selalu menempuh jalan yang sulit Bapak dan Ibu. Karena apa? Karena saya yakin jalan yang sulit itu memberikan hal yang ternyata itu besar manfaatnya gitu. Jadi kalau itu jalan yang mudah, mungkin itu buat yang lain aja. Yang kuat untuk memanggul beban, ya jalannya memang terjal. Dan itu memang sudah ya istilahnya takdirnya lah memang kayak begitu. Nah kemudian approach-nya yang pertama adalah 5 menit lagi nih. Ya, approach-nya adalah empati atau customer centric. Kemudian habis itu end-to-end digital, kemitraan bukan pengadaan barang dan jasa, dan harus dipikirkan bagaimana men-sustain program ini. Jadi men-sustain program ini ya harus iterasi, MONEF, marketing communication, termasuk marketing communication di sini adalah pengelolaan stakeholders yang beragam supaya rukun dan mendukung program ini. Timnya juga harus bisa dipertahankan dan yang penting adalah good governance. Next slide. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini adalah ekosistem prakerja. Prakerja usianya 1,5 tahun, kita kemitraan karena itu bisa kemudian disediakan ribuan pelatihan karena kita kolaborasi. Next slide. Kemudian ini adalah jangkauan prakerja karena kita pendekatannya end-to-end digital. Sekarang sudah lebih dari 10 juta peserta. Papua aja 63.000 orang. Kemudian next slide. Ini adalah profilnya. Kenapa kita bisa dapat profil ini? Karena digital juga. Data is power, teknologi memungkinkan kita meng-capture user story. Jadi yang menganggur itu 89%, yang kerja juga nggak hebat-hebat amat, gajinya cuma 1,3 atau omsetnya cuma 1,1. Habis itu yang belum pernah ikut pelatihan, dekat sama angkanya BPS 90%, prakerja 85%. Perempuan 48%, jadi hampir 50-50, padahal labor force participation rate perempuan kan rendah. Jadi justru dengan pendekatan digital ini, kita memampukan perempuan. Tetap bisa di rumah,
tapi berproduksi. Tetap bisa nungguin anak belajar secara online, tapi tetap bisa berproduksi dan belajar. Kemudian usia muda tua juga dapat, ini yang muda 63%. Kemudian pendidikan minimal SMA, jadi ada sarjana segala macam 74%, artinya 24% SD SMP. Kemudian 2,6% dari kabupaten tertinggal, kayaknya kecil, tapi kalau dikalikan dengan angka absolutnya itu ekuivalen 200.000 peserta lebih. 59% perdesaan, 2,3% ex-TKI, 3,6% penyandang disabilitas. Next slide. Kemudian ini adalah contoh-contohnya. Rio sebelah kiri 42 tahun, seorang satpam pendidikan SMA, kemudian di PHK. Terus ngambil pelatihan itu bagaimana melakukan iklan di internet dan kemudian Photoshop. Terus kemudian dia sekarang kerja di Axis. Menjadi supervisor 7 kabupaten kota se-Sulawesi Utara. Yang tengah si Putri Dewi dulunya cleaning service di iNews Ternate. Kemudian pendidikan terakhir SMA, dia kemudian ngambil pelatihan jurnalistik dan video editing, sekarang dia operator di MCR sekaligus pewawancara narasumber di lapangan. Yang kanan Yumna, fresh graduate dari sebuah universitas swasta di Banjarmasin, merantau di Jakarta, kena pandemi, kemudian belum sampai dapat kerja, ya. Habis itu dia ngambil pelatihan dari decoding untuk pemrograman web dan Android, dan kemudian dia sekarang jadi programmer di anak perusahaan Pertamina. Next slide. Kemudian ini ada hasil atau outcome-nya, Bapak dan Ibu bisa baca sendiri. Prakerja ini efeknya ke multi aspek. Dan ini kemudian sudah disurvei oleh banyak pihak, survei evaluasi prakerja dari PMO sendiri diikuti oleh 7 juta orang. Mana ada survei 7 juta? Karena apa? Teknologi, sekali lagi, cara-caranya itu digital. Kemudian surveinya Sales Network 2.000 orang, sampelnya, TNP 2K 4.000 orang, Sakernas BPS sudah 2 kali, CSIS juga 2.000 orang. Nah ini angka-angkanya Bapak dan Ibu bisa lihat yang hijau sama merah, 92% dari peserta mengatakan pelatihan prakerja efektif meningkatkan kompetensi. Kemudian insentifnya 2,4 juta, ya itu yang D, itu ternyata digunakan untuk modal usaha maupun bahan pangan. Jadi bansosnya itu masih tampak Bapak dan Ibu. Yang atas itu 27% penerima kartu prakerja itu nggak pernah punya rekening, nggak pernah punya yang namanya e-wallet. Tapi gara-gara untuk menerima insentif butuh rekening, mereka akhirnya membuka. Jadi kita mengakselerasi inklusi keuangan. Terakhir, nah, kenapa mahasiswa STAN butuh skill tersebut? Next slide. Bapak dan Ibu, STAN itu bagus ya. Inputnya udahlah, no question. Anak-anak yang otaknya cerdas-cerdas. Dari seluruh Indonesia, latar belakang keluarganya beragam. Now, mereka mahasiswa. Future, nah ini future-nya, nggak usah nunggu 30 tahun atau 20 tahun kayak kita. Anak-anak ini akan cepat belajar dan ripe dalam waktu 10 tahun. Itu prediksi saya. Jadi umur 22 selesai S1, 32 itu dia sudah matang. Dia harus menjadi birokrat pemikir di bidang ekonomi yang terbaik. Bukan sekedar mekanik, akuntansi, atau apa yang kita ajarkan. Jangan. Ajak mereka berpikir besar tentang Indonesia karena mereka akan menjadi punggawa ekonomi yang terdepan di Indonesia. Punggawa negara. Jadi bukan kemudian sekedar bekerja dan bekerjanya mekanik, tidak berpikir besar. Dan jadi bagaimana kemudian dosen menginspirasi mahasiswa STAN untuk menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri, meskipun mereka sendiri mungkin belum mengetahui versi terbaik diri mereka sendiri, atau tidak pernah mengetahui, bahkan tidak pernah mempertanyakan. Next slide. Jadi Bapak dan Ibu inspire mereka tentang sejarah, filsafat, mimpi bersama kita tentang Indonesia. Paparkan mereka terhadap tantangan-tantangan ekonomi Indonesia yang kompleks, banyak yang tidak diketahui, yang menakutkan, pajak rendah, utang banyak, sumber daya dieksploitasi, bonus demografi akan selesai, berarti banyak orang tua dan anak-anak, berarti kalau pendapatan dari yang kerja itu tidak meningkat tajam, berarti nanti trennya cuman ke sini, tidak ke sini. Itu mengerikan. Sementara politik kayak begitu, kemudian kepemimpinan siapa yang dipilih bukan right man on the right place, tidak berdasarkan meritokrasi. So, mulai paparkan anak-anak itu pada saat yang tepat. Kalau saatnya nggak tepat, kita justru membuat takut mereka.
Saya mengatakan ini karena saya juga merasa menyesal ketika saya bekerja, hal-hal yang semestinya membuat saya cemas atau gentar, itu saya ceritakan pada staf. Dan yang terjadi adalah mereka takut bekerja di sektor publik. Jadi Bapak dan Ibu butuh kebijaksanaan untuk memaparkan hal-hal yang menakutkan kepada mereka. 4, ajari mereka leadership in 21st century. Bahwa mereka harus menjadi game changer. Bukan sekedar mengikuti arus. Karena mereka ini adalah birokrat elit, bukan biasa. Kalau biasa-biasa saja ngikut aja deh. Tapi kalau kemudian dari birokrasinya itu tidak ada yang punya pemikiran cemerlang, ide-ide kreatif, mendobrak kekakuan, karena government tidak ada kompetitornya, sehingga inovasi itu akan jarang di government. Sehingga apa? Biasanya institusi pemerintah, produk-produk pemerintah, barang dan jasa pemerintah, itu kemudian kualitasnya jelek. Dan kemudian birokrat-birokratnya jadi lebih banyak yang tidak mau menerima perubahan. Kaku. Sehingga itu lambat, padahal pemerintahan itu bisa kemudian mengubah masyarakat. Nah, jadi ajari semua mereka hal ini, Bapak dan Ibu, secara bertahap pada saat yang tepat dengan dosis yang tepat. Saya berhenti di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Speechless saya ya. Sebagai moderator nggak bisa ngomong, speechless. Bahaya juga. Oke, terima kasih Bu Deni, paparannya sangat menarik. Kalau ngomong mendengarkan paparan orang pintar itu kok enak sekali ya. Bu Deni makannya apa ya bisa pintar banget gitu. Indomie, Pak. Saya kira sego pecel SGPC ya. Siap, makasih Bu Deni. Jadi ada banyak hal yang tadi kita simak ya. Jadi dari ke depan kira-kira skill apa yang dibutuhkan anak-anak kita di PKN STAN, kemudian juga kita juga sebagai dosen apakah sudah benar, apakah masih seperti guru SD dan sebagainya. Kemudian ada beberapa hal yang juga tadi disampaikan, ada semacam psikologinya ya, pelibatan mahasiswa, ada semacam kelas permainan atau dinamika kelompok dan sebagainya. Sebenarnya itu intinya seperti itu ya. Seperti anak kecil itu kan kalau tidak diajak bermain kan tersendiri, itu kan psikologinya seperti itu juga. Jadi banyak sekali yang kita kembali ke arah pendekatan secara lebih dekat sebagai karib, sebagai teman dan sebagainya. Juga mungkin tambahnya mestinya ada humor ya, karena kalau dosen nggak ada humor itu bosen juga ya. Ngomong tok itu teori tok ya bosen terus ya. Ada humor dikit lah ya. Ya pengajian pun sekarang perlu humor ya. Kalau nggak ada humornya jamaahnya males ya. Jadi itu. Kemudian terkait dengan quote atau apapun sebagai atau visual di awal mungkin bisa dipraktekkan juga oleh kita. Misalnya kalau saya yang ingat karena saya suka jalan ya ada tulisan di bak truk ya, pulang malu tak pulang rindu ya, kita bisa tulisin di awal kuliah biar mereka juga kangen dengan daerah asal dan sebagainya. Oke, terima kasih Bu Deni. Dan tadi sempat banyak disinggung terkait dengan cerita tentang Indonesia, ketakutan, juga sejarah filsafat, dan itu memang mesti kita sampaikan. Jadi kadang-kadang kalau kita pikir di era yang sangat cepat sekali ini, era digital ini, memang mungkin orang akan malas membaca Bu Deni. Jadi sukanya lihat visual. Padahal sejarah filsafat sendiri mengatakan bahwa ketika Aristoteles sendiri dia ya minum racun untuk mempertahankan kebenarannya. Dan juga Descartes bilang bahwa aku berpikir maka aku ada. Nah kita berpikir enggak nih kan gitu. Mahasiswa itu kadang-kadang ketika diajarin soal bisa, tapi begitu diubah yang dicari X-nya bukan Y-nya aja udah bingung. Jadi ini yang memang kadang-kadang problemnya. Mungkin Bapak Ibu semua juga sudah mengalami ketika ujian komprehensif ya, mereka lancar ngomong teori, begitu kita ubah sedikit ke konsepnya seperti apa ya bingung. Ini kita pernah mengalami semua. Jadi pernah yang disampaikan Bu Deni itu jadi perlu kita koreksi, kita terapkan di kita lebih baik lagi. Oke, sekarang diskusi dengan Bu Deni sebagai narasumber. Kami silakan pada Bapak Ibu yang akan bertanya. Saya minta tolong Mbak MC atau siapa yang bisa melihat yang resen ya, karena di sini nggak kelihatan ya. Monggo silakan Bapak Ibu semua, mumpung kita bertemu dengan Mbak Deni hari ini. Pak Sofan ini. Pak Sofan. Pak Sofan sudah resen Pak. Wah Pak Sofan, monggo dipersilakan Pak Sofan. Ya, terima kasih Pak Budi. Terima kasih Bu Deni atas paparan yang begitu insightful ya. Mungkin saya ingin menanyakan ini Bu, saya melihat juga beberapa kali mendengar ini paparan Pak Wikan Bu ya dari Amal Tribun yang
Dirjen Vokasi Bu di Kemendikbud gitu ya. Beliau kayaknya setengah berupaya juga nih untuk melakukan link image di SMK Bu ya, vokasi dan seterusnya. Nah, mungkin yang ingin saya tanyakan ini sejauh mana komunikasi barangkali ya dari program prakerja itu dengan vokasi, dirjen vokasi khususnya, dan kemudian untuk jangka panjang ke depan kan tentu mungkin diserahkan Bu ya. Saya kira prakerja ini tidak untuk menjadi lembaga yang akan terus ada gitu kan ya. Nantinya selanjutnya kan yang akan menyelenggarakan mungkin di Kemendikbud itu. Saya tertarik. Halo Pak Sofan, mana? Hilang ya? Lost sinyal sepertinya Pak. Oke. Atau kita ini kan yang ada di chat dulu Pak. Ini ada Oke, Pak Dian dan juga Pak Sahrul, monggo. Oke, yang dari di chat bisa saya bacakan dulu ya, dari Pak Sahrul ya pertama. Pertama adalah terkait 59 peserta diklat prakerja dari pedesaan. Materi diklat apa yang diberikan untuk peserta pedesaan yang relevan ya dengan konteks pedesaan. Yang kedua, 3,6 peserta dari kalangan disabilitas. Pertanyaan sama, apa yang relevan untuk kalangan disabilitas? Mungkin dulu ya, Bu Deni, monggo. Maaf. Enggak, ya. Baik Pak, terima Sudah. kasih. Ya, Bu, tertarik itu ini tiba-tiba mati laptopnya. Tadi saya pikir udah dicas, ternyata belum di-on kan ini casnya. Iya Pak Sofan. Jadi menjawab pertanyaan Pak Sofan, apakah sudah ada pembicaraan pada tahun 2020 sudah Pak. Tapi memang ini ada perbedaan, yaitu kalau di tempatnya Dikbud itu memang dia kan pendidikan vokasi. Kemudian kalau prakerja ini kan pelatihan vokasi. Nah, jadi dan ini sebenarnya usia 18 ke atas, karena dan bahkan peserta kartu prakerja itu kan tidak boleh sedang bersekolah aktif, berpendidikan sedang mengambil pendidikan formal. Jadi mahasiswa, siswa SMA atau apa itu nggak boleh, karena kita tidak ingin terjadi trade off. Orang mengambil pelatihan yang praktis dan kemudian dia abai terhadap pendidikan formal yang sedang dia ambil. Nah, jadi memang beda Pak. Karena itu saya teringat jadi dari materi kemarin yang dengan UI ada yang bertanya terkait dengan beberapa pelatihan. Saya bilang kalau pelatihan yang seperti itu lebih struktural sifatnya. Kalau struktural jangka panjang dan kita mau equip peserta didik itu dengan full set of knowledge, itu misinya ada di sektor pendidikan. Karena sektor pendidikan durasinya lebih panjang. Jadi saat 4 tahun, 3 tahun, diploma dan segala macam, atau bahkan SMA itu periodenya panjang. Prakerja ini sifatnya adalah komplement Pak. Dan lebih kepada misi memaparkan para angkatan kerja Indonesia yang jumlahnya tadi kita bicara ratusan juta, ternyata belum pernah ikut pelatihan sebelumnya. Bapak bisa bayangkan orang yang nggak pernah ikut pelatihan sebelumnya dikasih pelatihan yang itu sifatnya struktural panjang, itu belum tentu mau Pak. Jadi biarkan dia dipaparkan dulu dengan pengalaman belajar secara online yang itu simple, cocok buat dia, dan kemudian dia menjadi ketagihan, intinya gitu. Dan kemudian dia menjadi pembelajar sendiri. Dan dia menjadi tahu bagaimana cara membeli pelatihan, memilih pelatihan, dia jadi tahu. Nah, jadi itu fungsinya dari prakerja. Prakerja lebih kepada basic level dan tidak kepada fuller set of knowledge. Seperti misalnya data science ada, agile ada, project management ada, tetapi mungkin pada level 101 untuk men-trigger keinginan tahu seseorang. Tapi kalau pingin deep dan kemudian sertifikasi segala macam, ya itu kamu bayar sendiri di pelatihan-pelatihan yang lain. Seperti itu Pak. Jadi ini lebih seperti mengekspos mereka dengan itu, dengan katakanlah pengetahuan yang sifatnya basic. Yang kedua adalah soal kelembagaan. Memang project management itu pasti temporer Pak. Nah, tapi kemudian terkait dengan ini bukan ranahnya PMO, tapi ini ranahnya dari Komite Cipta Kerja yang 14 kementerian tadi Pak. Ini akan dibawa kemana? Dan mungkin juga ini harus suaranya Pak Presiden, karena ini janji kampanyenya Pak Presiden. Pak Presiden mau membawa ini kemana nih?
prakerja ini. Apakah kemudian akan jadi BLU atau apa, terserah. Atau kemudian ini mau ditaruh di seperti LPDP tapi untuk beasiswa vokasi, ya terserah juga bagaimana. Kemudian ini apakah akan nantinya di Kementerian Keuangan, apakah di Kementerian Pendidikan, mau di Kementerian Ketenagakerjaan, mau ditaruh di Pak Menko lagi, ya monggo aja. Itu silahkan aja dari para policy makers yang membuat itu. Intinya adalah kalau misinya saya dalam waktu cepat, cepatlah berhasil, delivery-nya harus nyata, keberhasilannya pokoknya cepat, karena space of reform itu pendek dan project management itu pendek. Jadi kalau terlalu lama seperti ala kementerian lembaga, lupain aja deh. Itu nggak akan bisa agile, Pak. Jadi saya tahu betul bahwa banyak PMO ada di kementerian lembaga, tapi yang memiliki DNA seperti PMO yang prakerja ini, this is one of a kind. Banyak PMO yang bikinnya rencana aksi dan blueprint, yang saya juga senyum aja. PMO kok bikin policy, ya itu tugasnya pemerintah lah. PMO itu adalah eksekusi. Sesuatu yang itu kemudian beresiko, uncertainty terhadap hasilnya tinggi, tapi kalau itu berhasil, creating impact, yang itu mendisrupsi institusi yang lebih besar. Kita mindsetnya ke sana nggak? Ya, lucu aja. Bayar konsultan mahal-mahal jadi PMO cuman bikin blueprint. Nah, sing lakoni sopo? Tuhan Yang Maha Esa. Sekarang ini Pak, banyak yang keliru atau salah itu karena apa? Mereka hanya creating plan, tapi not execution. Yang dibutuhkan tuh warriors yang mau kemudian sekali lagi turun ke lapangan dan melakukan inovasi, disrupsi, dan kemudian deliver pekerjaan dengan cara-cara yang meyakinkan. Jujur, meyakinkan, akuntabel. Nih. Sehingga kemudian cepat. Kalau kita nggak melakukan itu, Pak, mati, Pak. Gimana dulu serangannya, Pak? Karena ini janji kampanye Jokowi. Jokowi musuhnya banyak. Terus kemudian sekali lagi ini mendisrupsi status quo. Apakah kita akan selalu memberikan anak-anak pelatihannya itu offline lewat BLK? Maaf ya, yang pernah ke BLK silahkan. Apakah kemudian dengan BLK yang ada, yang dilakukan oleh pemerintah dan balitbang atau diklat-diklat pemerintah itu cukup untuk memberikan akses pelatihan sesuai dengan preferensinya anak, minat bakatnya anak, dan potensi ekonomi yang dihadapi oleh anak, yang itu tersebar dari Sabang sampai Merauke yang jumlahnya tadi 120 juta orang yang belum pernah ikut pelatihan. Nggak bisa, Pak. Cara-cara lama nggak bisa. Itulah kenapa kemudian saya pikir ada bagusnya kita mengekspos mahasiswa STAN, critical thinking dan risk taking. Kalau kita kemudian melakukan sesuatu, tujuannya begini, oh nggak bisa karena aturannya nggak bisa, dan berhenti di situ, that's not warrior. Itu pemalas sebenarnya, Pak. Yang dilakukan adalah aturannya kalau nggak bisa, aturan yang mana, dan apakah kita kemudian akan merevisi itu, dan lakukan kemudian semua negosiasi, lobby, kemana-mana untuk meyakinkan, we need this to be changed, such that the innovation can be fulfilled. Dan kemudian inovasi harus cepat untuk kemudian dieksekusi secara meyakinkan, dan kemudian harus ada komunikasi dengan multiple stakeholders, supaya kemudian inovasi itu bisa tumbuh dan berkembang serta memperbaiki dirinya. Seringkali orang nggak sabar, Pak. Baru program umurnya unyi-unyi yang sekarang 1,5 tahun, wah kurang ini, kurang itu. Halah yang PKH itu sejak tahun 2005 beres kok. Conditional cash transfer mananya, kondisionalnya nggak pernah dicek. Jadi banyak sekali program yang just for the sake of itu running, Pak, dan absorbing money. Sementara timnya Bapak ini kan nantinya kan collecting uang dari bea cukai lah, dari pajak lah. Kalau kita mikirnya cuma begini-begini, capek, Pak. Nggak ada hasilnya, Pak. Nggak ada disrupsi. Karena apa? Business as usual. Kenapa business as usual? Nggak ada kompetisi, nggak ada pressure, Pak. Semua orang kemudian malas untuk kemudian melakukan sekali lagi inovasi kebijakan atau program. Gitu-gitu terus. Nah, jadi ketika prakerja sudah babak belur karena kita adalah yang inovator di depan, ini kan sebenarnya bisa dicontoh oleh yang lain. Apakah mau mencontoh atau tidak, itu pertanyaan lain. Nah, jadi tadi kalau bicara kelembagaan, Pak, prakerja ini bisa mati kalau kemudian kelembagaannya itu tidak punya DNA yang sama dan visi yang sama. Dan saya bersyukur bahwa prakerja ini ditaruh di Pak Menko. Yang beliau itu, Pak, pinter, Pak. Saya tuh kan nggak kenal sama Erlangga. Jadi ketika saya, Pak, ini butuh ini, oh iya. Karena kalau gini-gini, oh itu jangan Bu Deni nanti gini-gini. Jadi dia itu pinter. Dan dia nggak intervensi macam-macam, titip ini, titip itu, nggak ada, Pak. Ya mungkin nggak enak, ini programnya Presiden juga gitu loh. Yang terjadi adalah justru saya itu merasa bahwa space untuk kemudian bergerak atau apa tuh dilindungi betul sama Pak Erlangga.
Karena apa, Pak? Ini kalau gini jangan dulu deh, Pak. Ini ide sesaat ini tolong jangan diakomodasi. Kita pikirkan dulu operasionalisasinya di lapangan bisa atau enggak. Jadi pengambil kebijakan itu, maaf ya, bahasa kasarnya nih Pak ya, hari Jumat ya padahal ya. Itu kan kayak menyenangkan dirinya sendiri itu loh Pak. Itu banyak. Wah, bikin aturannya itu ngecat langit. Padahal yang bisa kita lakukan memandang langit, Pak. Seringkali apa aturan dibuat tanpa mendengar stakeholder-nya yang di bawah yang ngelakoni, apakah itu bisnis, apakah itu perusahaan, apakah individu, apakah Pak RT, Pak RW, Pak Lurah itu bisa melakukan itu enggak? Mikirnya enggak sedetail itu, pokok men nih aturan. Akhirnya apa? Aturan tinggal jadi aturan. Saya pingin anak-anak STAN diajari tentang itu, Pak. Regulatory Impact Analysis. Bagaimana yang namanya menulis regulasi. Ini loh contoh regulasi elek. Kalau perlu regulasinya dari Kementerian Keuangan sendiri, PMK ini jelek. Ya memang kok. Saya melihat sendiri gitu, yang tidak bisa diimplementasikan. Yang itu kemudian menjadi justru serangan dari BPK itu karena dari situ. Terus kemudian, oh BPK itu memeriksa berdasarkan aturan. Enggak, saya sudah ngikutin aturan, BPK-nya nawar kok. Ini kan harusnya begini begitu. Jadi itu sudah ada bukti-buktinya supaya anak-anak itu siap. Kemudian dia ngerti lah, walaupun pada introductory level. Tapi sekali lagi Pak, ada saat di mana yang pas supaya anak tuh nggak ketakutan ya, karena challenges-nya luar biasa untuk jadi birokrat yang menjadi pendobrak atau game changer tadi. Terus yang terkait tadi pertanyaan selanjutnya yang terkait dengan yang disabilitas. Nah, yang disabilitas mungkin yang pelatihan apa sih di prakerja yang cocok untuk penyandang disabilitas? Bapak dan Ibu, nah ini nanti si Delia biar memaparkan satu slide yang kemarin dia yang tentang pelatihan-pelatihan apa di prakerja. Jadi di prakerja itu ada 1.500 jenis pelatihan. Mahasiswa tuh milih sendiri Bapak dan Ibu. Jadi ketika itu siswa itu milih sendiri, maka yang terjadi adalah ya beragam. Yang pernah kita temuin ya beberapa testimoni itu mereka mengambil pembukuan, ada yang mengambil Excel, ada yang mengambil penjualan online, itu penyandang disabilitas. Dan mereka kemudian ada teknologi yang kemudian membuat apa yang dikatakan orang itu kemudian ada tulisannya. Kemudian yang tunanetra juga yang ada ini. Tapi paling banyak ketunaan itu adalah tunadaksa. Jadi mungkin yang ya bisa macam-macam, tapi kemudian susah jalan atau susah mobilitas itu. Nah, sedangkan yang tunarungu atau apa tadi contohnya adalah ya sekali lagi Bapak dan Ibu ini angkanya besar sekali. Mereka mengambil pelatihan apapun yang mereka itu cocok gitu. Karena kita itu prinsipnya adalah bukan kita yang kemudian menduga-duga kamu cocoknya ini, bukan, tapi ini kayak prasmanan. Saya punya tamu 5,5 juta orang dari Sabang sampai Merauke, dari lulusan SD sampai sarjana, yang itu saya nggak kenal dan nggak ngerti minat bakat mereka, kemampuan mereka, dan saya nggak ngerti potensi ekonomi yang akan mereka lakukan. Itu saya nggak tahu. Karena nggak tahu, yaitu prasmanannya aneka daging, ada aneka vegetarian, ada tahu, tempe, apa lauk-lauk, ada semua, pilih sendiri. Lah orang kalau misalnya saja vegetarian saya kasih daging ya nggak cocok Pak. Karena itu yang terjadi ada pendekatannya, ada memberikan pilihan. Supaya masing-masing individu yang unik itu bisa memilih pelatihan-pelatihan yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Itu pendekatannya. Jadi sama halnya dengan orang-orang yang dari perdesaan ngambil pelatihan apa? Oh, macam-macam Pak. Yang perdesaan yang belajarnya kemudian canggih-canggih juga ada, yang belajarnya simpel-simpel ada. Tapi ini Bapak dan Ibu, untuk menggambarkan, karena kemarin ada mahasiswa UI tanya, pelatihan dia itu ikut Digital Talent Scholarship dari Kominfo. Dan kemudian dia dapat tawaran untuk magang sampai dengan sekarang. Prakerja bagaimana? Apakah juga ada pemagangan dan kemudian pelatihannya kan ini kan macam-macam gitu ya. Maksudnya mungkin menurut dia pelatihannya kok ada yang agak ecek-ecek gitu ya. Lah terus saya bilang, kalau memikirkan tentang Indonesia, jangan pakai kacamata orang Jawa. Delia, Del? Iya, Bu. Itu tampilkan yang itu Siap, Bu. kamu gimana sih? Ditungguin. Nah, terus habis itu, jadi yang aneka pelatihan itu loh. Lah, ini Bapak dan Ibu, ini pengelompokan aja ya, tapi jenisnya adalah 1.500. Jadi teknologi informasi itu ada itu. Itu harganya Bapak dan Ibu, dulu ya, yang sebelum saya naikkan kualitas, kalau naikkan kualitas harganya naik sekarang, pelatihan-pelatihan ini. Jadi karena ini bukan pengadaan barang dan jasa, lembaga-lembaga pelatihan itu pada apply. Terus kemudian saya seleksi lembaganya dulu. Begitu lembaganya di-approve, baru pelatihannya diusulkan dan kita seleksi. Begitu lolos seleksi, kita jual di ekosistem.
Terus kemudian kalau sudah masuk di ekosistem ada pemantau. Kalau jelek ya ditendang keluar, disuspensi dari perdagangan. Seperti itu. Nah, jadi rate of rejection dari lembaga pelatihan itu 35%, rate of rejection dari pelatihan 30%, terus yang ditendang keluar semester 1 dulu 70 pelatihan. Jadi Bapak dan Ibu bisa lihat bagaimana kita menjaga kualitas dari pelatihan-pelatihan yang ada di ekosistem prakerja. Tidak sempurna, tapi kita berusaha. Nah, di sini adalah pelatihan untuk teknologi informasi, Bapak dan Ibu. Itu ada yang waktu itu pelatihan paling murah berapa? 44.000. Pelatihan apa itu? C++. Wah, itu pelatihan beneran atau enggak? Masa programming cuma 44.000, ternyata dicoba ya susah juga ya Bapak dan Ibu. Maksudnya itu benar-benar challenging. Artinya adalah antar lembaga pelatihan ini cangkul-cangkulan, bunuh-bunuhan untuk kemudian saling kasih diskon, layanan, kasih instruktur yang bagus, mereka bersaing. Jadi pertanyaannya kalau ini bukan pengadaan barang dan jasa, terus harga sama kuantitasnya gimana ya? Bergerak dinamis. Yang nggak laku berarti ada dong? Ada. Jadi dari 1.500 pelatihan yang ada itu yang nggak laku ada 200 loh Bapak dan Ibu. Lah terus itu perusahaannya gimana ya? Sokor. Kono mikirin lagi lah digital marketing, kasih promo, kasih kemudian apa informasi, kamu kasih apa, acara apa dan segala macam. Kalau perlu undang siapa, ke pesohor ya terserah gitu. Namanya juga bisnis gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu jangan apa-apa itu dilakukan pemerintah. Itu suatu yang bodoh. Adam Smith 1776, 200 tahun lalu sudah ngajarin untuk berspesialisasi pada aktivitas yang we are good at. Jadi aktivitas apa sih yang dikelola oleh PMO? PMO ini orangnya berapa Bapak dan Ibu? 96. Itu aja 7 orang adalah supir, 1 orang OB, 1 orang kurir. Berarti cuma 80 aja. Ngurusin se-Indonesia segini kok bisa? Teknologi. Kok bisa? Kemitraan. Kok bisa? Spesialisasi. Jadi saya memilih bahwa oke deh 30% dari hampir setengah bahkan staf saya itu adalah staf operasi dan teknologi. Karena apa? Itu adalah core kompetensi yang tidak bisa divendorkan. Salah kalau mikirin itu kemudian pakai vendor bisa. Nggak bisa. Namanya vendor, multiple clients. Namanya vendor ada kontrak, ada scope, waktu, harga. Jadi kalau misalnya ada masalah, servernya mati, saya butuh ini, saya butuh itu. Maaf Bu, nggak bisa, nggak ada dalam kontrak, kita nego lagi, ulang aja kapan itu? Jadi teman-teman harus mikirin kenapa itu kemudian harus dilakukan di PMO sendiri dan kenapa saya membayar mahal orang-orang ini ya. Kalau saya pengadaan sama vendor juga mahal, udah gitu kemudian nggak bisa agile, gimana dong? Nah jadi teman-teman sekalian ini semua itu jadi teman-teman harus kemudian mikirin tidak semuanya pemerintah lakukan pelatihan dilakukan oleh pemerintah sendiri, nanti apa dilakukan oleh pemerintah sendiri, capek deh gitu. Tapi ada core competence yang itu memang harus dilakukan oleh kita sendiri, itu harus dikaji. Makanya itu obat cara itu harus kemudian dikaji. Lah ini ngajari anak-anak untuk pinter itu loh, tidak melakukan semuanya sendiri. Apa-apa pemerintah. Nah, padahal kalau kayak gini kemitraan, kita langsung dalam waktu cepat bisa menghadirkan 180 lembaga pelatihan dan 1.500 pelatihan, mereka cangkul-cangkulan untuk kemudian merebut hati dari para penerima kartu prakerja untuk dipilih. Itu kuncinya. Jadi apa aja pelatihan yang diambil ya nggak ngerti lah anak-anak Pak. Macam-macam kayak begitu saya juga bingung itu. Tapi testimoninya luar biasa. Bisa diikuti di Instagram kami. Instagram kami followersnya 3,3 juta orang. Jadi Bapak dan Ibu bisa lihat situsnya juga tidak bau pemerintah. Kenapa? Situsnya kok kayak gitu bahasanya gaul. Karena tadi kita itu consumer centric. Jangan karena kita itu pemerintah, kita kemudian kaku berjarak sama masyarakat. Kita itu melayani masyarakat, dengarkan masyarakat, pakai gaya komunikasinya masyarakat. Kita ini kalau di dunia startup mengenal apa yang disebut sebagai user interface dan user experience. Bagaimana interface-nya nyaman, experience-nya itu menyenangkan. Sehingga kemudian mereka puas. Ini hanya bisa ketika kita rendah hati sebagai pemerintah dan punya humility untuk kemudian melayani dan memikirkan ini bukan sekedar program tapi produk. Itu Pak. Makasih. Oke, terima kasih Bu Deni. Ini banyak pertanyaan di ini ya, di chat ternyata ya. Oke, saya bacakan dulu Pak yang di chat, walaupun mungkin ada sebagian yang agak ini ya tidak terlalu fokus ke sini, tapi oke, dari Pak Dian ya. Ini ada tips mengelola mahasiswa yang rapuh atau tidak biasa gagal atau saat gagal malah marah, depresi dan lain. Kira-kira seperti apa tipsnya? Ini mungkin bisa disampaikan. Saya langsung ke pertanyaan kedua ya, Bu Deni, biar segera kita respon juga. Dari Pak Imawan Yusuf, ini menanyakan
ingin menginspirasi mahasiswa dengan idealisme dan mimpi besar. Namun kita sendiri kok belum merasa pantas untuk menginspirasi. Takut jadi motivator bodong. Gimana sebaiknya Bu Deni ya. Kemudian yang ada oke, mungkin yang ketiga ya. Dari Pak Kuat Slamet, apakah program prakerja akan menggantikan peran BLK? Dan apakah ada sinergi dengan lembaga tersebut? Mungkin ini dulu ya 3. Kalau Pak Agus ya nanti. Silakan Bu Deni. Prakerja tidak menggantikan BLK. Bahkan di prakerja ini ada 2 BLK sudah bergabung. Loh kok kenapa 2 doang? Ya karena banyak BLK yang mainnya tetap offline. Sementara prakerja ini sekarang masih online. Tapi kita terbuka, mau institusi pemerintah, mau institusi swasta, silahkan aja mendaftar ke prakerja, tetapi syarat dan ketentuan standar itu harus dipenuhi. Standar sebuah pelatihan saat ini itu 59 kriteria, Pak. 59. Jadi kalau nggak memenuhi itu, kita buang. Ya jangan sakit hati dong, gitu loh. Karena kita tahu deh, kalau Bapak dan Ibu itu ke daerah-daerah, BLK yang bagus itu BLK pemerintah pusat, Pak, yang jumlahnya paling-paling cuma 12 atau berapa. Yang pemerintah daerah, wes sudah takut, Pak. Kemudian BLK komunitas juga itu kan banyak sekali 3.000 yang kita dirikan dalam 3 tahun terakhir. Nah, jadi Bapak dan Ibu, ini bukan soal kompetisi atau apa, tapi ini saling melengkapi. Kalau ini dan ini kita ambil refleksi pada diri kita sendiri. Kalau kita ada kolega satu angkatan yang lebih pintar, lebih hebat, karirnya lebih tinggi, kita merasa terancam, kita merasa iri, atau kita merasa terinspirasi. Jadi justru dengan adanya disruptor itu adalah harusnya menjadi inspirasi untuk mengejar ketertinggalan untuk bisa jadi lebih baik. Jangan kemudian disruptornya disalahin. Itu yang seringkali terus terang aja, ya, mendobrak status quo itu berat. Nah, jadi kalau kemudian itu, dan kita tahu BLK itu kan sudah lama, Pak. Mestinya adalah sekali lagi harusnya ini kemudian berubah dan didorong untuk berubah. Ya pendorongnya ya monggo, kan DJA juga termasuk di situ gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah kita bicara BLK offline. Bapak dan Ibu, sebelum pandemi ini blessing in disguise. Jadi sebelum itu pandemi terjadi, kita tuh pelatihan tuh selalu tatap muka, Bapak dan Ibu. Yang terjadi adalah ketika saya traveling ke Biak, Supiori, ke ujung Berung sana kan, wah itu. Terus habis itu saya ke mana itu Tanjung Selor, ke Ternate segala macam itu. Itu Bapak dan Ibu, mereka yang anak-anak kepulauan itu luar biasa thankful bahwa ini prakerja dilakukan secara online. Mereka mengatakan, mana mungkin Ibu, saya dari Yalimo untuk belajar di Jayapura. Berapa jam saya habiskan? Saya harus meninggalkan keluarga, saya harus meninggalkan anak istri, meninggalkan pekerjaan untuk berlatih berapa minggu di Jayapura. Di Jayapura saya makan juga pakai uang saya, dan kemudian nanti kalau harus di asrama ngekos pakai uang saya. Tapi kalau itu semuanya negara, Bapak dan Ibu, berapa banyak negara kuat untuk membayar itu? Dan sekali lagi, tadi kehilangan waktu, itu tidak bisa digantikan. Nah, karena itu kita jangan mikir seperti orang Jawa yang tadi saya bilang. Terlalu sombong dan terlalu sempit memikirkan Indonesia itu dengan kepala orang Jawa yang dari Sleman atau dari sini ke Bogor atau ke Banten sana cuma 3 jam. Nggak ada OPM, nggak ada babi hutan lewat. Lah yang di sono loh Bapak dan Ibu itu kan kasihan, anak-anak kepulauan yang dari Sangihe ke Manado itu 2 hari harus melaut. Itu aja kalau kemudian lautnya baik-baik, kalau lautnya galak mereka nggak berangkat. Stranded, siapa yang kasih makan? Nah, karena itu prakerja itu bisa murah meriah karena online. Jadi online ini ada masa depan buat Indonesia yang kepulauan dan Indonesia yang raya. Kalau kita cuma seperti Singapura, udahlah, kasihin aja lah gitu. Tapi karena Indonesia ini besar, justru kita itu memberikan akses supaya orang bisa catching up. Jadi sekarang ini semua pintu sudah dibuka, tinggal kalian bisa mau belajar nggak. Tahun lalu Bapak dan Ibu, ada alumni yang menyelesaikan pelatihan prakerja dengan uang 1 juta itu 18 pelatihan loh, perempuan. Yang nomor 2 itu anak Blora, kalau nggak salah itu 15 pelatihan. Bayangin, kok bisa pinter-pinter gitu ya? Mereka milihnya ketika harga promo. Beli. Jadi kalau ini bukan pengadaan barang dan jasa, harga dan kuantitas itu bergerak dinamis. Tapi kalau itu PBJ, lembaganya sudah ditunjuk, harga segini, yang paling murah mungkin, kemudian kuantitas segini, ya udah selesai deh. Kalau PPP itu ada di infrastruktur, kenapa kemudian tidak ada di penyediaan barang dan jasa? Saya pikir itu adalah suatu inovasi juga yang bisa mungkin dipertimbangkan. Kedua adalah yang tentang tadi BLK, jadi mestinya adalah BLK tuh nantinya ketika kita juga buka offline, monggo aja, tapi harus syarat dan ketentuan itu berlaku.
Yang selanjutnya adalah motivator bodong tadi, Pak. Pak, saya sekarang ini juga practicing motivator bodong. Yang penting itu adalah niat dan jujur. Ketika kita itu, ya saya baru bisa ngomong ya. Jadi kita harus melepaskan insecurity kita dan being honest. Dan menjadikan mahasiswa menjadi teman diskusi kita. Justru dari mereka mungkin kita kemudian muncul keberanian. Dan tidak sekedar kemudian jadi motivator bodong. Tetapi justru kemudian menjadi sumber pergerakan. Kalau kemudian host Cokro itu punya rumah Cokro, yang itu kemudian lahir Soekarno dan lain-lain, STAN ini rumah Cokro yang grande, yang ukurannya besar, dan anak-anaknya dari seluruh Indonesia. Yang itu memang kemudian dia memilih jalur untuk melayani publik. Kenapa kemudian kita tidak bina mereka supaya menjadi pemimpin Indonesia masa depan? Saya pikir being honest, Pak, dan kemudian diskusi aja sama anak-anak, mereka akan memahami. Jadi itu yang kemudian memunculkan trust ya antara dosen dengan mahasiswa. Yang lain itu tadi apa ya Pak? Ya aku lali satu lagi. BLK itu satu lagi apa Pak Budi? Nyuwun sewu. Oh, BLK kan tips mahasiswa, tips Mahasiswa yang ketika yang depresi, gampang marah gitu loh, Bu. Nah, wong saya juga rapuh, Pak. Nah, jadi buat saya mungkin ketika reaksi itu kita tangkap atau kita tangkap pada mahasiswa kayak gitu, tentu saja empati, Pak, pendekatannya itu, yaitu comforting mereka. Tapi karena kita bukan ahlinya, mestinya di STAN kan ada konseling kan. Jadi kayak di Colorado itu konseling juga ada. Dulu saya diajak teman saya, tetangga apartemen, dia PhD matematika untuk ikut konseling buat mahasiswa yang mengerjakan disertasi. Kan saya merasa agak defensif, Pak. Aku ki ora edan, tapi ya almost edan gitu kan. Tapi wah, masa sih. Tapi ya saya ikut aja gitu kan. Ketika saya ikut, Pak, tak pikir tuh cuma 5 orang, 10 orang, tak tiba iki sak RW, Pak. Jadi wong akeh wong edan. Jadi dari situ saya kemudian merasa, wah, saya itu lebih tidak edan, saya masih mending. Jadi saya jadi optimis karena melihat banyak orang yang lebih gila daripada saya, Pak. Jadi saya pikir kita perlu berinvestasi pada konseling seperti ini karena anak-anak jauh dari orang tua, takut gagal, ternyata melihat teman-temannya jauh lebih pinter dan segala macam. Kemudian soal keuangan, beban, apa-apa, ya kita menjadi orang tuanya mereka, Pak. Gitu, Pak. Karena kita bukan expert ya, kita nggak terlalu jauh, tapi kita istilahnya bisa comforting mereka, say hello dan segala macam, seperti itu, Pak. Oke, terima kasih Bu Deni atas responnya ya. Kita beri aplaus mungkin ya buat Bu Deni. Terima kasih atas respon dan juga pemaparan sangat bagus sekali. Jadi memang banyak hal yang perlu kita benahi, baik di diri kita, di institusi kita, dan juga kita sebagai kampus yang besar, PKN STAN, kita juga mesti berpikir besar. Ini yang mungkin perlu kita pikirkan kembali ya. Kita istilahnya coba kita masuk lagi ke diri kita, dan sebenarnya di manajemen modern juga sudah banyak disampaikan ya, kita belajar bahwa ada looking forward dan sebagainya, itu banyak sekali. Jadi cuman kita mungkin kadang nggak lupa karena era digitalisasi itu membuat kita adalah hanya scrolling, tapi nggak pernah membaca kedalaman. Ini yang memang permasalahan di dunia digital sekarang. Nah, kita kembali ke pokok kita tadi seperti yang disampaikan Bu Deni, bahwa ketika banjir informasi itu tapi miskin makna. Nah, ini yang perlu kita pilih. Makanya kalau yang lain-lainnya kita I don't care aja tadi ya, atau prek tadi bahasa Jogjanya Bu Deni tadi ya, yang saya masih ingat. Jadi itulah. Dan saya akan kutip sebenarnya kalau terkait dengan ketakutan kita, mungkin ada potongan puisi Gunawan Muhammad yang bilang bersiap kecewa, bersedih tanpa kata-kata. Tapi kalau kita optimis ya kita ikuti Karir Anwar, aku mau hidup 1000 tahun lagi gitu. Tapi kalau menghadapi situasi terkini ya sebagai orang Jogja mungkin akan kenal puisinya Jokpin ya Mbak Bu Deni ya. Hidup ini memang asu anakku, kau harus sekeras dan sedingin batu. Jadi kita lakukan apa yang kita hadapi sekarang, dan kita mencoba menjadi sesuatu yang sangat berguna kepada siapapun, dan memotivasi diri sendiri, juga memotivasi orang lain dan sebagainya. Tentunya banyak PR kita, dan terima kasih Bu Deni, sangat menginspirasi. Dan kapan-kapan mungkin kita kalau di Jogja kita ke angkringan ya, ngobrol dan susu jahe lah. Mas Bu Deni, mungkin itu ya teman-teman Bapak Ibu semua, karena waktu hari Jumat mungkin saya tidak memberikan kepada teman-teman yang belum bertanya. Nanti kalau ingin bertanya mungkin bisa lewat saya via Bu Deni mungkin ya. Jadi ada banyak hal, memang banyak pertanyaan tentunya karena kita, mohon maaf Bu Deni, jadi
kita sebagai kampus pemerintah juga ya mungkin kadang kita kurang agile dan sebagainya. Jadi ini yang perlu kita akui bahwa kita mungkin masih terlalu kaku dan sebagainya. Tapi minimal dengan adanya dari Ibu Deni tadi juga mungkin kalau saran saya kita mulai banyak baca buku psikologi ya, psikologi perkembangan, psikologi klinis dan sebagainya, banyak sekali yang bisa kita adopsi sebenarnya untuk pendekatan pada mahasiswa. Tentunya kita adalah bukan di atas mereka, tapi kita adalah mitra dalam pembelajaran di kelas. Dan inti dari yang disampaikan Bu Deni menurut saya adalah kita mesti sebagai pembelajar sepanjang hayat atau pelaku continuous learning di segala bidang yang bermanfaat di masa depan. Oke, terima kasih Bapak Ibu semua, Bapak Bu Wadir, Bu Evi Mulyani, Pak Askar dan sebagainya, dan Bapak Ibu dosen semua. Ini kesempatan yang sangat berharga. Semoga kita bisa berjumpa lagi di masa depan. Mohon maaf kalau saya membawakan acara dengan agak selengean dikit ya, tapi biar nggak tegang aja lah, kita nggak terlalu serius di kelas ya. Jadi kita mencoba guyon-guyon ya ala Jogja, ala Marwoto, ala dan bagus yang harus dan lain ya biasalah kita. Oke, saya akan akhiri dengan pantun juga ya pada kali ini. Dari Jakarta kembali ke Jogja, karena pasti Bu Deni itu mikirnya juga pengen Jogja, ayam tentrem lah ngopo nang Jakarta sibuk macet ya. Dari Jakarta kembali ke Jogja, nikmati perjalanan, jangan tergesa-gesa. Demikian acara keren hari ini telah terlaksana. Sampai bertemu di Weekly Talk selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Deni. Sehat Deni mau semuanya. Sehat. Pak Budi, Bapak Iya, Ibu dosen, semangat menginspirasi. Matur sembah nuwun, kula pamit. Bu Deni izin sekalian Terima kasih. boleh pakai bahannya Ibu ya. Nggih, monggo Bapak. Nanti ini diundang alumni angkatan untuk paparan tentang SMK katanya tadi ini Bu yang tadi saya Nggih, baik Pak. mungkin siap. data-data beberapa dari Ibu mohon izin dipakai mumpung ada ibunya, soalnya di slide-nya dibilang mohon izin katanya. Oh iya, siap. Ya, terima kasih Pak. Ibu. Ya, mari, monggo. Mbak MC, Mbak Tiffany. Terima kasih Terima banyak kasih. Pak Budi, Ibu Deni. Izinkan saya untuk menutup acara kita pada pagi hari ini. Sudah siang, Bapak Ibu ternyata sudah jam 11:30. Karena tadi saya membuka pakai pantun, tadi Pak Budi juga nutupnya pakai pantun, jadi seperti biasa saya juga akan menutupnya dengan pantun juga. Sungguh cantik si burung cendrawasih, saling menyayang dan berkasih. Cukup sudah sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bu Deni.